waktu dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eva Riza MPD dan teman-teman sekalian yang online maupun yang di Zoom. Saya dari kelompok 9 akan memaparkan tentang pola pengasuhan anak usia dini. Membangun generasi emas melalui pengasuhan yang tepat, hangat, dan bermakna. Slide selanjutnya. Apa yang kita bahas? Kenapa pemasangan usia dini penting? Golden Age dan dampak jangka panjangnya. Prinsip pengasuhan positif, kehangatan konsisten dan disiplin tanpa kekerasan. Tantangan dan solusi praktis menghadapi tantrum dan stresif dan rutinitas harian. Jenis-jenis pola pengasuhan: otoriter, preskriptif, penataran, dan demonstratif. Stimulasi tumbuh kembang, motorik kognitif, bahasa sosial emosional. Next. Masa usia dini adalah masa kemasan. Pada rentang usia 0 sampai 6 tahun, otak anak berkembang sangat pesat dan menjadi fondasi bagi seluruh aspek kehidupan di masa depan. Pola pengasuhan yang diberikan orang tua pada masa ini sangat menentukan kualitas, karakter, kecerdasan, dan kesehatan mental anak. Tanpa pola pengasuhan yang tepat, resiko masalah emosi, perilaku, dan kepercayaan diri anak di kemudian hari akan meningkat karena fondasi yang terbentuk di usia dini sulit diubah pada usia yang lebih lanjut. 80% kapasitas otak dewasa terbentuk pada usia 0 sampai 6 tahun. 1000 hari pertama kehidupan menjadi periode kritis perkembangan otak. Next. Setelah mengikuti seminar ini, peserta mampu memahami pentingnya masa emas atau golden age, mengenali jenis-jenis pola pengasuhan beserta dampak terhadap anak, menerapkan pola asuh positif yang hangat, konsisten, dan responsif, menstimulasi tumbuh kembang anak sesuai tanpa usianya, menghadapi tantangan pengasuh sehari-hari dengan tenang dan efektif, pengembangan sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa itu pola pengasuhan? Pola pengasuhan adalah cara orang tua berinteraksi, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Menurut Diana Belluas, pola asuh terbentuk dari 2 dimensi, yaitu kehangatan, tingkat kesayangan, penerimaan, dan responsivitas orang tua terhadap kebutuhan anak, meliputi otoriter, demokratis. Kontrol tingkat tuntunan, aturan dan batasan yang diterapkan orang tua kepada anak meliputi pengembangan dan prestasi. Next, selanjutnya. Pola asuh otoriter. Pola pengasuhan yang sangat aturan dan biasanya anak harus selalu mengikuti perintah orang tua. Contohnya, anak ingin bermain, tapi orang tua langsung berkata, "Tidak boleh, pokoknya harus tidur siang," tanpa memberikan penjelasan kepada anak. Pola presif adalah pola pengasuhan yang memberikan kebebasan sangat besar kepada anak. Orang tua cenderung membiarkan anak kemudian apa aja
dan sering mengikuti keinginan. Contohnya, anak ingin terus bermain gadget meskipun sudah lama. Orang tua berkata, ya sudah, main saja, yang penting jangan menangis. Next selanjutnya. Pola pengabaian, prinsipal pola orientasi. Pengabaian, ciri-ciri orang tua kurang memberikan perhatian kepada anak, jarang berkomunikasi dengan anak, tidak mengetahui aktivitas atau kebutuhan anak, kurang memberikan kasih sayang dan dukungan emosional, atau tidak menetapkan aturan maupun pengawasan yang jelas. Dampak pada anak, merasa tidak diberi perhatian dan kurangnya dicintai. Kepercayaan diri rendah. Contohnya, orang tua sibuk bekerja sehingga jarang berbicara dengan anak. Demokrasi atau otoriter. Ciri-ciri orang tua memberikan kasih sayang, aturan jelas disertai penjelasan, anak diberikan kesempatan pendapat. Dampak pada anak, percaya diri dan mandiri, mampu mengolah emosi dengan baik. Contohnya aturan, misalnya waktu bermain maksimal 1 jam setelah belajar selesai. Next selanjutnya. 6 prinsip pengasuhan positif: kehangatan dan kasih sayang, konsistensi, komunikasi dua arah, disiplin positif, menjadi teladan responsif. Next selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi pola pengasuhan. Pola asuh yang diterima orang tua semasa kecil, tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang perkembangan anak, kondisi ekonomi dan tidak stres keluarga, budaya, adat dan nilai yang dianut keluarga, dukungan sosial dari pasangan dan lingkungan sekitar. Menstimulasi 5 aspek tumbuh kembang anak. Motorik kasar, contohnya berlari dan melompat. Motorik halus, menggambar dan merocek. Kognitif, mengenal warna, bentuk, angka, huruf. Bahasa percakapan, membaca cerita, memperkaya kosakata anak. Sosial emosional, melatih berbagai mengenali dan menggunakan emosi. Moral spiritual, menanamkan kejujuran, sopan santun dan nilai keagamaan. Menghadapi tantangan pengasuhan sehari-hari, tantrum anak, tetap tenang, validasi perasaan anak, beri waktu untuk meredakan sebelum berbicara. Kesulitan membangun rutinitas, screen time berlebihan, masalah dan makan dan tidur. Selanjutnya, kesalahan umum dalam pengasuhan: membandingkan anak dengan anak orang lain atau saudara kandung, memberikan label negatif pada anak. Selanjutnya, sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pola pengasuhan positif tidak berdiri sendiri, diperlukan kerjasama 3 pilar utama tumbuh kembang anak usia dini berlangsung optimal dan menyeluruh. Yang pertama ada keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Terima kasih paparan saya